Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Tek BP2 ingin mempresentasikan proyek akhir struktur data yang telah kami buat. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Putu Tuaringan Jati dengan NIM J0304 2010-74 dan teman saya yaitu Saya Muhammad Nova Raffi dengan NIM J0304201149 dan ada teman saya Fajar Haryo Maisa dengan NIM J04401136. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan program antrian pada mall pelayanan publik. Tujuan kami dalam membuat program ini adalah untuk mempermudah antrian dalam pelayanan yang dilakukan oleh mall pelayanan publik. Struktur data yang kami gunakan yaitu queue. Queue sendiri merupakan antrian. Struktur data queue merupakan struktur data FIFO, yaitu first in dan first out. Ada dua operasi transaksi yang utama. Yang pertama yaitu enqueue, memasukkan data baru ke dalam antrian, yaitu menambah variabel atau data, elemen atau data dari belakang. Nah, seperti itu. Lalu dequeue, mengeluarkan data dari antrian, yaitu data keluar dari yang terdepan, seperti itu. Ini merupakan gambaran dari queue, yaitu enqueue yaitu menambahkan atau memasukkan data baru, dan dequeue mengeluarkan data dari antrian. Selanjutnya ada ilustrasi operasi pada queue yang akan dibacakan oleh Muhammad Naufal Raffi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi operasi pada queue. Pertama, queue masih kosong atau belum ada datanya. Nomor 2, NQA yang berarti masukkan data A di belakang pada data pertama. Yang ketiga, ada NQB, masukkan B ke dalam data. Nah, untuk memasukkannya ini dimulai dari belakang. Jadi A tetap menjadi yang pertama, B masuk dari belakang. Yang keempat, NQC seperti sebelumnya, data C akan masuk. Yang kelima, DQ dan akan keluar A. Karena dalam konsep FIFO, yang pertama akan keluar pertama. Yang keenam, NQD, data D akan masuk seperti sebelumnya. Yang ketujuh, DQ, data B akan keluar. Selanjutnya, dalam penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar. Ya, di sini kita ada pembuatan file .txt. Buat file di Notepad, file kosong, lalu save dengan format .txt. Pilih penyimpanan file. Nah, di sini pembuatan file dengan Notepad ini yaitu untuk menyiapkan antrian yang akan dimasukkan ke file tersebut. Next. Di sini kita ada dua file Python, di mana yang satu yaitu untuk fungsi-fungsi yang menjalankan codingan program yang bernama fungsi .py, dan file main.py itu adalah file untuk menjalankan program-program kita. Next. Di sini fungsi-fungsi yang kita pakai dalam program yaitu ada class queue, terdiri dari fungsi init, enqueue, dan dequeue. Def awal menampilkan nama dan name anggota kelompok. Def menu menampilkan daftar menu program. Def pilih menu menampilkan pilihan menu yang diinginkan oleh user. Def lihat berfungsi untuk melihat data antrian dalam program. Def tambah berfungsi untuk menambah daftar antrian. Dan yang terakhir adalah def pengunjung selanjutnya, yaitu untuk mengetik pengunjung selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke program Python yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode program dalam program yang kami buat ini. Yang pertama, dalam Kiwi didefinisikan dengan kelas Kiwi. Dalam kelas Kiwi ini terdapat 3 fungsi, yaitu pertama fungsi init yang isinya terdapat self.kiwi yang mana ini akan menyimpan data antrian dalam list. Yang kedua ada fungsi enqueue
yang mana ini akan menambahkan data ke dalam antrian atau ke dalam data. Yang selanjutnya ada fungsi dequeue, yang mana ini akan mengeluarkan antrian atau mengeluarkan data dari list. Selanjutnya ada dev awal. Dev awal ini akan menampilkan tampilan awal dari program kami. Tampilan awal dari program kami adalah menampilkan nama pembuat program, yaitu nama kami bertiga. Dan bisa dilihat di sini fungsinya hanya perintah print saja, yang mana ini hanya untuk menampilkan saja. Dan setelah ditampilkan akan berpindah ke fungsi menu. Selanjutnya, kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putut Waringin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dev menu. Nah, fungsi menu sendiri nantinya akan menampilkan menu utama dari program yang kami buat ini. Nah, di sini terdapat pilihan yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 4. Nah, user diminta untuk memasukkan pilihan tersebut dan nantinya akan langsung berjalan menuju ke fungsi pilih menu. Nah, di fungsi pilih menu ini kita disajikan dengan 4 pilihan dari menu itu sendiri. Di pilih menu, kita ada pilihan menu 1 sampai 4. Di sini kita memakai kondisi if, di mana jika kita memilih 1 akan dialihkan ke fungsi lihat. Jika kita memilih 2 akan dialihkan ke fungsi tambah dan seterusnya. Jika kita memilih bukan di antara 1 sampai 4 akan ada muncul pesan mohon masukkan nomor menu yang benar dan akan dikembalikan ke pilihan menu jika menekan enter. Dan selanjutnya kita berada di fungsi dev lihat, fungsi lihat. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, dari atas juga sudah ada yaitu import os.system. Nah, nantinya program ketika dijalankan itu tidak akan menumpuk jika output yang diberikan itu dilanjutkan seperti itu ketika ditekan enter. Nah, di sini bisa dilihat variable f open data /pengunjung.txt. Nah, ini berguna untuk membuka file dari file pengunjung.txt yang ada di dalam folder data. Lalu di sini variabel isi ini akan membaca dari data /pengunjung.txt tersebut. Dan di sini juga terdapat kondisi jika panjang isi sama dengan 0 maka cetak antrian masih kosong. Akan tetapi jika isinya tidak sama dengan 0 maka akan menampilkan antrian yang ada di dalam file tersebut yaitu pengunjung.txt. Lanjut ke fungsi tambah. Pertama, fungsi ini hanya untuk menambah data antrian. Pertama, kita buat fungsi queue dan buat antrian dengan list kosong. Input nama dan masukkan ke dalam variabel pengunjung. Di sini pengunjung baru sama dengan lower itu untuk mengecilkan kata dalam penginputan nama. Lalu ada input nick yang dimasukkan variabel nick. Kita di sini memakai fungsi append untuk menulis semua inputan yang tadi ke dalam data antrian. Lalu diakhiri dengan data antrian enqueue untuk memasukkan antrian. Lalu di sini ada open file.txt dengan operasi A, yaitu untuk membuka file lalu mengappend teks. Kita memakai fungsi lines untuk membuat baris baru setiap data yang masuk. Selanjutnya ada fungsi pengunjung selanjutnya. Fungsi pengunjung selanjutnya ini adalah fungsi yang berguna untuk melihat siapa antrian selanjutnya. Nah, di sini terdapat variabel RNP, yaitu input tekan enter. Tekan enter di sini adalah untuk melanjutkan program berjalan. Terus ada variabel f di sini untuk membuka data /pengunjung.txt dengan perintah r+. R+ di sini adalah fungsinya untuk membaca dan menambahkan item pada file atau read and write. Dan kita harus memanggil class dari QE dalam variabel data antrian. Selanjutnya, terdapat variabel isi, yaitu isi sama dengan f_readlines, yaitu untuk membaca setiap lines dari data yang ada. Selanjutnya ada pengulangan for x in isi dengan isi data antrian.enqueue, yang mana ini berguna untuk menambah antrian dengan looping. Selanjutnya ada dua kondisi, yaitu pertama, jika kondisi sama dengan 1, antriannya kosong, yang artinya jika datanya sama dengan 1, itu dianggap tidak ada antrian, karena tidak ada yang mengantri. Jikalau
data lebih dari satu atau tidak sama dengan satu, data antrian akan dapat dikeluarkan dengan menggunakan fungsi data_antrian.dq. Di sini menggunakan pengulangan Fourier in isi, yaitu agar program dapat berjalan secara terus-menerus. Selanjutnya ada fclose yang mana ini untuk menutup file yang tadi dibuka. Selanjutnya ada variabel next dengan isi len data antrian.q -1. Ini adalah fungsi untuk mengurangi data yang ada. Selanjutnya menggunakan variabel next antrian, data dari variabel next tadi dimasukkan ke QI atau dimasukkan ke data. Nah, selanjutnya ada variabel f lagi. Kita buka lagi data /pengunjung.txt dengan menggunakan perintah w atau write isi, menggunakan variabel isi dengan perintah f.writelines, yaitu mengubah setiap baris atau menambah juga setiap baris dari dalam file yang ada. Selanjutnya fclose untuk menutup datanya lagi. Sekian penjelasan kode program dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program ini. Baik, jadi di sini untuk menjalankan program yang telah kami buat, kita harus menuju ke main.py dulu. Nah, untuk menjalankannya kita tekan execute, dan ini merupakan tampilan awal dari program yang telah kami buat. Di sini terdapat nama-nama kami dan juga kami dari kelompok 8 TPP 2. Tekan enter. Nah, ini merupakan tampilan menu utama dari program yang kami buat. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan, yaitu melihat daftar antrian, menambah daftar antrian, melihat antrian selanjutnya, dan juga keluar. Oke, di sini saya akan melihat daftar antrian. Kita tekan 1 dan enter. Nah, di sini sudah ada ya, yaitu nama saya sendiri. Oke, untuk menambahnya kita tekan 2. Masukkan Fajar, enter, lalu 2 lagi kita tambahkan lagi, tekan enter. Kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Tadi kan saya berada di posisi pertama. Nah, benar ya, saya masih di posisi pertama, dan yang kedua adalah Fajar, dan yang ketiga adalah Noval. Nah, ketika kita melihat antrian selanjutnya, kita ketik 3, enter. Nah, antrian selanjutnya yang masuk pertama, yang keluar pertama yaitu Putut. Oke, kita lihat lagi. Dan selanjutnya yaitu Fajar. Kita lihat daftar antrian. Nah, karena urutan 1 Putut dan urutan 2 Fajar telah hilang, telah keluar, maka Naufal berada di posisi pertama. Nah, selanjutnya kita tekan 4 untuk keluar. Nah, terima kasih telah mengunjungi mall layanan publik ini. Oke teman-teman, mungkin begitu saja dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.